Hey guys, Assalamualaikum. Terima kasih udah mampir di channel aku. Seperti biasa, aku akan membahas atau menceritakan kisah-kisah horor nyata dan kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh sobat horor kita. Dan buat kalian yang belum nonton video aku dari episode 1 sampai dengan episode sekarang, kalian bisa cari di playlist judulnya Kisah-Kisah Nyata. Aku juga ngucapin terima kasih buat kalian yang selalu setia nongkrongin channel aku. Jangan lupa juga untuk selalu support channel aku supaya aku makin semangat lagi membawakan kisah-kisah horor untuk kalian. Kalian pernah nggak sih dengar tentang susuk pemikat? Susuk yang dipakai seseorang untuk memikat lawan jenis. Aku sering denger sih, tapi baru kali ini aku dengar langsung ceritanya dan prosesnya tuh begitu. Aku pikir tuh prosesnya tuh tinggal datang ke dukun terus pasang udah kelar. Ternyata tuh enggak. Nah, cerita yang bakal aku bawain kali ini datangnya dari Ningrum. Dia bercerita tentang dirinya yang berani memakai susuk pemikat. Penasaran gimana ceritanya? Nggak usah banyak batu ducut lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Jadi, Ningrum ini tinggal di kampung bersama ibunya. Katanya, dia ini selalu diejek sama teman sebayanya dulu karena dia kurang merawat diri. Jangankan untuk merawat diri, bisa makan hari ini aja udah syukur katanya. Jadi, perekonomian keluarga Ningrum dulu tuh bener-bener di bawah banget. Sampai akhirnya dia itu memutuskan untuk pergi merantau ke Jakarta. Singkat cerita, dia tiba di Jakarta dan mulai mencari pekerjaan. Tapi karena dia belum ada pengalaman sama sekali, jadi dia tuh agak sulit untuk keterima kerja. Sampai suatu ketika, Ningrum ini bertemu dengan seorang pemuda, sebut saja namanya Dani. Nah, mereka ngobrol dan Dani bertanya ke Ningrum nih, "Kamu mau nyari kerja?" "Iya," kata Ningrum. Yaudah, kebetulan nih di tempat aku lagi ada lowongan," kata si Dani. Ningrum akhirnya bekerja di tempat Dani bekerja. For your information, Dani ini sudah menikah dan istrinya pun lagi hamil. Karena seringnya Dani dan Ningrum ini bertemu, timbullah perasaan suka. Ningrum menyukai Dani yang notabene itu adalah suami orang. Ningrum cerita nih ke kedua temannya yang bernama Tri dan Yuni tentang perasaannya ini ke Dani. Yuni sempat bilang, "Dani kan suami orang, masa lu mau jadi pelakor?" Kata si Yuni. "Ah, nggak apa-apa, kalau gue nggak bisa dapetin Dani, gue akan bikin Dani benci sama istrinya," kata Ningrum. Nah, Ningrum nanya nih sama si Yuni, "Ada nggak sih di sini yang bisa pakai susuk supaya orang yang kita suka itu bertekuk lutut sama kita?" Parahnya, Yuni bilang, "Ada kok, nanti gue anter." Nah, makin jadilah nih si Ningrum. Singkat cerita, tibalah mereka di rumah Mbah Dukun itu. Dan baru buka pintu, Mbah Dukun udah tahu apa tujuan dan maksud kedatangan Ningrum. Tanpa perlu dijelaskan lagi. "Nah, saya tahu tujuan kamu. Kamu suka sama pemuda bernama Dani kan? Dan kamu mau pasang susuk. Tapi ada syaratnya," kata si Mbah Dukun ini. Kata Ningrum, syaratnya adalah harus membawa ayam cemani, bunga 7 rupa, dan darah janin. Ningrum bingung kan dari mana dia harus mencari darah janin itu. Sepanjang jalan dia berpikir dan dia baru ingat kalau si pemilik kos Ningrum ini sedang hamil muda. Tapi Ningrum bingung bagaimana caranya membuat si pemilik kos ini keguguran. Ningrum ini udah kayak dirasukin setan aja, bisa-bisanya dia berpikir untuk mencelakai orang. Kalian tahu apa yang dilakukan Ningrum sama si pemilik kos itu? Ningrum menaruh minyak goreng di lantai depan kamar mandi si pemilik kos ini saat dia sedang mandi. Nah, pas keluar, jatuhlah nih si pemilik kos ini dan mengalami pendarahan. Ningrum ini pura-pura membantu, padahal dia hanya ingin mengambil darah yang berceceran di lantai itu. Singkat cerita, Ningrum kembali lagi ke dukun itu dan memberikan apa yang diminta. Setelah itu, proses pemasangan susuk pun dimulai. Pantangannya adalah Ningrum tidak boleh tidur lebih dari jam 12 malam. Setelah
Setelah pasang susuk, Ningrum kembali bekerja. Dan ya, benar banget, Dani yang tadinya menganggap Ningrum hanya teman, perlahan mulai menunjukkan rasa sukanya. Dani juga sering nih berantem sama istrinya. Pernah suatu ketika istrinya Dani ini berkunjung ke tempat kerjanya Dani. Dia memergoki Dani sedang bersama Ningrum. Ketika Dani ditanya oleh istrinya, dia bilang hanya teman dan malah balik memarahi istrinya. Melihat itu, Ningrum semakin senang dan merasa berhasil membuat rumah tangga Dani ini kacau. Mereka juga makin lebih intens bertemu, bahkan di saat akhir pekan. Dani lebih sering menghabiskan waktunya bersama Ningrum ketimbang dengan istrinya. Hingga suatu ketika Ningrum ini melanggar pantangan yang sudah ditetapkan, yaitu tidak boleh tidur lebih dari jam 12 malam. Tapi karena keasikan berdua dengan si Dani ini, Ningrum lupa waktu. Dia baru tidur di jam 2 malam. Dan kalian tahu apa yang dialami Ningrum setelah itu? Di malam berikutnya, Ningrum didatangi oleh sosok wanita berwajah hancur yang sering muncul di jam 12 malam. Sosok itu terus menghantui Ningrum sepanjang malam. Bahkan dia juga mendengar suara tangisan bayi. Akhirnya dia mendatangi lagi Mbah Dukun tersebut. Seperti biasa nih, Mbah Dukun ini udah tahu tujuan Ningrum datang. Dia memarahi Ningrum karena telah melanggar pantangan. Mbah Dukun itu bilang bahwa teror itu akan hilang jika Ningrum mencabut semua susuknya. Tapi si Ningrum ini nggak mau. Jadi Ningrum tetap dan setiap hari mendapat teror dari sosok wanita itu dan suara bayi. Katanya suara tangisan bayi itu berasal dari darah janin yang dipakai dalam susuknya. Dan sosok perempuan yang berwajah hancur itu adalah pemilik susuk sebelumnya yang mati karena melanggar pantangan. Jika Ningrum tidak mencabut susuk itu, maka dia akan bernasib sama seperti sosok yang sering menghantui dia. Setelah berpikir lama, akhirnya Ningrum mencabut semua susuk yang ada pada dirinya. Dan ya, teror itu menghilang, tapi Dani juga mulai menjauh dan kembali lagi pada istrinya. Itu dia sedikit cerita dari Ningrum. Semoga bisa dijadikan pelajaran dari kisahnya Ningrum ini, guys. Buat kalian yang punya cerita horor dan mistis lainnya, kalian juga bisa kirimin cerita kalian ke email aku yang ada di kolom deskripsi. Sekian dulu video kali ini, dan jangan lupa like, komen jika ada yang perlu diperbaiki, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian bisa tahu kalau aku upload video terbaru. See you next time, guys. Bye bye.